Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvaran Vidinara dari kelas EF 4511 NIM 130 121 3552. Di sini saya akan menjelaskan 4 poin terkait manajemen proyek. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian manajemen proyek sendiri adalah manajemen yang fokus pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan proyek-proyek yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dalam konteks ini, proyek-proyek TIK itu mencangkup pengembangan perangkat lunak, implementasi sistem informasi, lalu pembaruan infrastruktur teknologi, integrasi aplikasi, dan inisiatif lainnya yang berhubungan dengan teknologi informasi. Selanjutnya, yang kedua adalah karakteristik dari manajemen proyek sendiri. Karakteristiknya adalah yang pertama, sementara. Sementara itu artinya proyek TIK ini bersifat sementara yang memiliki awal dan akhir yang jelas. Begitu tujuan proyek tercapai atau proyek dihentikan, proyek akan dianggap selesai. Ini berbeda dengan operasi rutin yang bersifat keberlanjutan. Yang selanjutnya adalah produk atau jasa yang dihasilkan itu unik. Yang artinya setiap proyek TIK itu menghasilkan sesuatu yang unik, baik itu aplikasi perangkat lunak, sistem informasi, infrastruktur teknologi baru, atau layanan khusus. Produk atau jasa yang dihasilkan tidak serupa dengan proyek TIK lainnya. Dan yang ketiga adalah membutuhkan sumber daya dari berbagai macam area. Yang artinya proyek TIK ini sering melibatkan sumber daya dari berbagai disiplin ilmu dan area keahlian yang berbeda. Tim proyek dapat terdiri dari profesional dengan latar belakang yang beragam seperti pengembang perangkat lunak, analisis sistem, dan ahli jaringan. Selanjutnya yang keempat adalah eh, penuh dengan ketidakpastian. Artinya karena proyek TIK ini seringkali melibatkan teknologi baru yang kompleks, tingkat ketidakpastian dari proyek TIK ini cukup tinggi. Perubahan kebutuhan pengguna, perkembangan teknologi, atau masalah teknis dapat menjadi faktor-faktor yang menambah ketidakpastian selama proyek berlangsung. Yang kelima, melibatkan tugas-tugas yang tidak rutin. Tugas-tugas dalam proyek TIK tidak rutin dan seringkali bersifat berubah-berubah atau inovatif. Tim proyek harus menemukan solusi baru untuk masalah-masalah yang dihadapi, yang memerlukan kreativitas dan pemikiran yang tidak konvensional. Yang keenam adalah memerlukan perencanaan. Perencanaan yang baik sangat penting dalam manajemen proyek TIK ini mencakup identifikasi tujuan, penentuan ruang lingkup, penjadwalan, lokasi, lalu sumber daya, dan perencanaan respon terhadap risiko. Dan yang ketujuh adalah mempunyai objektif atau produk tertentu yang harus dicapai. Yang artinya setiap proyek TIK ini memiliki tujuan dan produk yang perlu dicapai. Tujuan ini menjadi panduan bagi tim proyek dalam mengarahkan usaha mereka selama proyek sedang berlangsung. Dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah sumber daya yang dilibatkan dalam proyek tersebut cukup terbatas. Yang artinya sumber daya seperti waktu, anggaran, dan tenaga kerja dalam manajemen proyek TIK ini seringkali terbatas. Manajemen proyek harus efektif dalam mengelola dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Nah, selanjutnya yang ketiga, poin ketiga adalah jenis organisasi, yaitu ada tiga. Yang pertama adalah organisasi fungsional atau organisasi yang struktur tradisionalnya di mana tim proyek TIK berada di bawah manajer fungsional. Yang artinya eh, operasi fungsional adalah struktur yang departemen atau unit bisnisnya dikelompokkan berdasarkan fungsinya seperti pengembangan pemasaran dan keuangan. Dan dalam konteks ini, tim proyek ditempatkan di bawah kepemimpinan manajer fungsional yang memiliki otoritas terhadap tim dan sumber daya fungsional yang digunakan. Kekuatan organisasi fungsional terletak pada keahlian teknis yang tinggi dalam setiap fungsinya. Namun, koordinasi antar departemen dapat menjadi tantangan. Yang selanjutnya, yang kedua adalah organisasi matriks. Artinya, organisasi matriks adalah struktur campuran yang menggabungkan elemen organisasi fungsional dan proyek. Dan dalam konteks ini, tim proyek dipimpin oleh manajer proyek yang bertanggung jawab terhadap tujuan proyek, tetapi anggota tim proyek juga tetap terkait dengan manajer fungsional yang mengelola keahlian mereka. Struktur ini memungkinkan fleksibilitas dalam pemanfaatan sumber daya yang fokus khusus pada tujuan proyek. Namun, adanya dualitas kepemimpinan dapat menimbulkan konflik kepentingan. Dan yang terakhir adalah organisasi proyek.
adalah struktur di mana seluruh organisasi itu didedikasikan untuk menyelesaikan proyek tertentu dan seluruh sumber daya dan personal diorganisasikan berdasarkan proyek tersebut. Dalam konteks ini, tim proyek memiliki kendali penuh atas sumber daya dan keputusan yang berkaitan dengan proyek. Hal ini memberikan tingkat fokus dan koordinasi yang cukup tinggi, tetapi organisasi proyek bersifat sementara dan mungkin tidak efisien untuk operasi jangka panjang setelah proyek selesai. Dan yang terakhir adalah proses manajemen proyek. Ada 5 langkah. Yang pertama adalah proses inisiasi. Pada tahap inisiasi ini, tim proyek dan pemangku kepentingan menetapkan secara jelas tujuan proyek, kebutuhan bisnis yang harus dipenuhi, dan lingkup proyek. Dalam fase ini biasanya disusun dokumen inisiasi proyek atau Project Initiation Document atau PID yang memuat gambaran umum proyek, kebutuhan sumber daya awal, serta analisis awal risiko. Selanjutnya adalah perencanaan. Fase perencanaan mencangkup penentuan sumber daya yang diperlukan, pembuatan jadwal proyek, dan pengelolaan anggaran. Tim proyek mengidentifikasi risiko potensial, mengembangkan strategi mitigasi, dan menyusun rencana manajemen proyek. Dokumen perencanaan proyek mencakup rencana manajemen proyek, rencana pengelolaan risiko, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah pelaksanaan. Pelaksanaan adalah tahap di mana rencana proyek dijalankan. Tim proyek bekerja untuk mengkoordinasikan dan mengelola sumber daya serta melibatkan anggota tim dalam tugas-tugas mereka. Yang keempat adalah pengawasan. Fase pengawasan berfokus pada pemantauan kemajuan proyek, manajemen risiko, dan penyesuaian rencana jika diperlukan. Tim proyek melibatkan pemantauan rutin terhadap indikator kinerja, memastikan bahwa proyek berada pada jalur yang benar. Lalu yang terakhir adalah penutupan. Nah, tahap penutupan ini adalah siklus terakhir dalam hidup proyek. Tim proyek menyelesaikan semua aktivitas proyek, menyerahkan hasil kepada pemangku kepentingan, dan menutup semua dokumen dan kontrak terkait. Eh, Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari 4 poin manajemen proyek. Semoga dapat membantu dan menambah pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.